Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari ini para buruh dan juga banyak pengamat yang concern dengan perburuan itu heboh. Ini berkaitan dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengubah aturan sebelumnya bahwa JHT atau jaminan hari tua para pekerja itu baru boleh diambil setelah berusia 56 tahun. Padahal aturan sebelumnya dikatakan bahwa begitu di PHK 1 bulan kemudian itu bisa diambil, bisa dicairkan. Saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan ini dengan Presiden Aspek Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mbak Mira Sumirat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Her. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini kelihatannya pada ngamuk semua nih ya, para pekerja ya. Ya, pastinya saya pastikan mau pekerja pabrik ya, mau pekerja sektor jasa, mau pekerja kantoran, itu ngamuk. Nggak ada yang nggak ngamuk hari ini gara-gara peraturan Menaker ini nomor 2 tahun 2022 ini. Semua pekerja ngamuk tanpa kecuali saya nggak ngerti ya. Yang ngaku-ngaku pekerja, yang nggak ngamuk, yang ngaku-ngaku pekerja tapi dia bukan pekerja tapi ngaku-ngaku kerja malah jadi corongnya pemerintah, dan itu ada gitu. Saya kesal gitu. Oke, ini coba bisa diberikan gambaran dulu apa dampak dari peraturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu Permenaker sebelumnya di tahun 2015 tentang pemberian CHT, manfaat CHT ini, bahwasannya di sana pekerja buruh mendapatkan manfaat CHT di usia pensiun 56 tahun. Nah, kemudian pada saat yang di tengah jalan sebelum masuk usia pensiun di 5 tahun tapi dia ter-PHK di tengah jalan, dia boleh mencairkan, tapi memang ada waktu jeda dalam waktu sebulan. Nah, yang kedua, ini dimunculkan atau diterbitkan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida, melalui Permenaker nomor 2 tahun 2002 tentang bahwasannya masa untuk pengambilan manfaat JHT di usia 56 setelah pekerjaan di PHK itu clear, bagi saya nggak ada persoalan. Tapi ada satu lagi yang pengaturan diatur di dalam Permenaker tersebut, yaitu ketika usia umur 56 tahun itu berlaku juga pada saat pekerja atau buruh itu yang di PHK mengundurkan diri gitu ya. Ini nanti memanfaatkan manfaat benefit atau benefit JHT-nya itu di usia 56 tahun. Dampaknya bisa dipastikan, yang pertama, situasi ekonomi ini sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Kenapa saya bilang tidak sedang baik-baik saja? Satu, memang kita dihantam oleh pandemi sejak 2020. Yang kedua, banyak PHK massal terjadi dengan sangat mudah karena Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu juga memudahkan seorang pekerja buruh itu di PHK. Kalau dulu di PHK-nya itu perusahaan harus melalui mekanisme yaitu perundingan ya dengan serikat pekerja, melalui ada alasan yang pasti. Kalau sekarang hari ini pagi ini saya bekerja, sore bisa di PHK dengan alasan perusahaan saya rugi. Nah, kemarin untuk mengatakan rugi itu perusahaan harus mengeluarkan atau membuktikan dengan laporan keuangan dari independen selama 2 tahun berturut-turut. Sekarang udah nggak ada. Di mana itu diatur? Di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang kemarin juga kita protes, kemudian Mahkamah Konstitusi sudah menerbitkan bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law tersebut inkonstitusional atau bertentangan Undang-Undang Dasar, dan pasal-pasal turunannya itu harus di hold dulu, harus ditahan dulu, nggak boleh dilanjutkan gitu loh. Sebelum ini ada revisi. Revisi yang dimaksud itu bukan sekedar untuk merevisi kata-kata yang ada di undang-undang tersebut, tapi merevisi semua tata cara pembuatan undang-undang. Artinya stakeholder yang dalam hal ini para pekerja buruh itu dilibatkan dong dalam pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Makanya kemarin kita aksi lagi tuh di DPR. Tolong hentikan di DPR ini membahas lagi Undang-Undang Cipta Kerja. Harus dari nol lagi, kita dibahas dengan para serikat pekerja, itu kan stakeholder gitu lah. Nah, Permenaker 2, kembali ke Permenaker 2 tahun 2022, dampaknya situasi tadi ekonomi, pandemi COVID, kemudian banyak di PHK. Yang ketiga nih, gara-gara Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law juga, banyak pekerja buruh kita yang di PHK nggak dapat pesangon. Udah pesangonnya turun, kalau menurut saya itu bukan turun, hilang dari kurang lebih 33 kali gaji menjadi 19 kali gaji, itu hilang kalau menurut saya. Kalau versinya pemerintah itu turun gitu ya.
Kalau menurut saya hilang. Menurut saya pendapat saya hilang. Dari 19 kali gaji, ada banyak perusahaan yang tidak memberikan perusahaan. Konyol benar. Ketika ini tidak diberikan, ya manfaat JHT ini, tentu betapa sulitnya bisa dibayangkan. Misalnya ada karyawan atau pekerja buruh yang di PHK umur 30 tahun. Kalau nunggu untuk 56 tahun, berarti dia harus menunggu sekitar 26 tahun. Keburu lupa tuh si buruh tuh kalau dia punya JHT. Nah, bukan hanya lupa saja ya, tetapi logika saya sebagai orang awam ya, kan kalau ketika di PHK sudah nggak iuran lagi dong, kan gitu. Terus buat apa Anda itu tahun-tahun ini pemerintah ini menahan uangnya buruh gitu? Toh nggak ada uang pemerintah juga di sana. Itu uang komposisinya 5,7%, 3,7% itu dari pengusaha, dari perusahaan. 2% dari pekerja, bukan tanpa sebab. Yang komposisi itu bukan ujuk-ujuk bahasa Indonesia tiba-tiba datang dari atas, itu enggak. Itu mandat daripada Undang-Undang SJSN yang mengatur bahwasannya komposisi 3,7% pengusaha, pemberi kerja, 2% dari pekerja. Itu memang amat undang-undang, jadi bukan tiba-tiba aja pertanyaan kita. Artinya nggak ada dana negara, nggak ada dana pemerintah. Jadi nggak ada alasan negara pemerintah untuk menghalang-halangi menahan uang para buruh itu, nggak bisa gitu loh. Kalaupun dia berargumentasi, mereka pemerintah mengatakan, oh nanti ada kok dalam tanda kutip ya semacam bunga ya atau perkembangan atas itu. Kita nggak butuh perkembangan atau bunga, orang dalam di depan mata si pekerja tersebut udah di PHK dan butuh modal usaha. Di sisi lain, pemerintah nggak menjamin loh ketika si pekerja di PHK itu apa bantuan dari pemerintah. Ketika seorang pekerja buruh itu di PHK, apakah kehidupan sehari-hari, contoh sederhana, bayar listriknya ditanggung oleh negara, oleh pemerintah? Enggak. Akhir anak-anak sekolahnya ditanggung oleh negara atau pemerintah? Enggak. Artinya satu-satunya jalan keluar saat ini pekerja atau buruh ketika di PHK, jaminan hari tua itu gitu loh. Jadi ini luar logikanya nggak masuk di akal sehat saya kira ketika pemerintah mengeluarkan Permenaker melalui Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 bahwasannya manfaat JHT bisa dicairkan di usia 56 tahun. Kalau untuk yang sampai pensiun nggak ada persoalan. Tapi ini termasuk pekerja buruh yang di tengah jalan di PHK. Gitu Mas Her. Oke, kalau saya baca-baca, ini dananya cukup besar ya terkumpul tuh ya. Rupanya ada sekitar 514 triliun. Kurang lebih. Ya. Kurang lebih 550 triliun. Oh, 550 triliun ya. Ini orang kurang lebih. Ya, orang jadi mikir-mikir, ini apa kok hampir mirip-mirip dengan kebutuhan ibu kota baru ya? Walau alam lah ya. Ya. Kalau jadi gini. Kalau dugaan boleh dong, namanya dugaan ya. Kok pas barengan gitu loh, Kok kenapa saat ini kok ngotot banget ya? Quote-unquote ngotot banget sih pemerintah menahan dana ini. Ada apa gitu loh? Orang bukan dananya dia kok ditahan, dana orangnya dana masyarakat, dana rakyat, para pekerja buruh kok ditahan, ada apa gitu loh? Selama ini juga nggak pernah nyumbang juga tuh pemerintah dalam JHT itu gitu ya. Terus kedua, sekarang kan kita sama-sama tahu lah utang pemerintah saat ini juga ribuan triliun gitu ya. Di satu sisi ada pembangunan di ibu kota baru dan belum jelas juga tuh anggaran. Kalau saya dapat informasi dari kawan-kawan saya di Kementerian Keuangan gitu ya, di Bappenas juga, mereka kesulitan sekali, terus terang mereka kesulitan dalam hal untuk menganggarkan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru. Tapi kalau dikoneksikan ya sah-sah saja. Yang terpenting adalah kita kan dugaan boleh-boleh saja ya.